Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Lisa Heprianti, NIM 2230212011. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional. Adapun materi ini dalam mata kuliah Isu-isu Kontemporer Kebijakan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayuh Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, jadi pendidikan itu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan juga gender. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis pendidikan yang mempunyai makna dalam merumuskan pendidikan yang harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila. Adapun sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila dan hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Nah, jadi pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Adapun kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional mencangkup berbagai konsep dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, secara teoritis, konsep dasar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional meliputi: yang pertama, keterjangkauan dan kesetaraan. Konsep ini mengacu pada upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Yang kedua, relevansi. Konsep ini mengacu pada upaya pemerintah untuk menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan yang ini sangat relevan untuk diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja yang global. Yang ketiga, kualitas. Konsep ini mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan perguruan tinggi. Yang keempat, ada pemerataan. Konsep ini mengacu pada upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah yang lebih berkembang dan daerah yang masih tertinggal. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan dukungan dan sumber daya kepada daerah yang masih tertinggal agar dapat memperbaiki sistem pendidikan mereka. Yang terakhir yakni otonomi. Jadi konsep ini mengacu pada upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan dalam mengatur sistem pendidikan mereka, mulai dari penyusunan kurikulum hingga pengelolaan dana pendidikan. Adapun hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun secara praktik, konsep dasar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional diimplementasikan melalui berbagai program dan juga kebijakan, seperti program Indonesia Pintar, program peningkatan mutu dan aksesibilitas sekolah, serta program peningkatan kualitas pendidikan guru dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dan bantuan kepada daerah yang masih tertinggal dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan dana pendidikan untuk membiayai kegiatan pendidikan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lalu, konsep dasar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional diterapkan melalui berbagai kebijakan. Adapun diantaranya ialah seperti kebijakan peningkatan mutu guru dalam upaya meningkatkan kemakmuran bangsa, substansi pengembangan pendidikan sebagai investasi hidup, kontribusi tenaga non-kependidikan terhadap pendidikan lembaga pendidikan, serta isu-isu kontekstual pendidikan persekolahan dan masyarakat pendidikan terus-menerus mengalami perubahan.
Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai konsep dasar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.